Chipsetnya MediaTek Dimensity 9000, RAM-nya 12GB, internal 256GB. Layarnya sudah pasti pakai AMOLED 120 dan juga sudah melengkung. Dan teman-teman tahu harganya cuma 6,5 juta saja. Dan itu kondisi baru dan resmi. Saya Tidiko. Ini adalah handphone flagship dengan chipset MediaTek Dimensity 9000 yang saya beli seharga 6,5 juta rupiah. Dan itu harganya benar-benar real di 6,5 juta rupiah. Kira-kira flagship apa yang saya beli ini? Harusnya sih pada tahu ya, karena tidak banyak flagship yang pakai chipset MediaTek Dimensity 9000, khususnya untuk sebuah handphone resmi. Jadi langsung saja biar gak berlama-lama, kita akan langsung unboxing saja handphone flagship dengan chipset MediaTek Dimensity 9000 ini. Oke, ini adalah paketnya ya, paket handphone flagship dengan chipset MediaTek Dimensity 9000 ini. Kita akan langsung lihat saja isinya, karena penting sekali teman-teman kalau beli handphone itu bikin video unboxing seperti yang saya lakukan saat ini guys. Biar kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita ada bukti nyata guys ya. Dan by the way, handphone ini sudah pasti cakep banget ya. Namanya flagship itu tidak pernah mengecewakan guys. Dan kalau nggak salah ini flagship tahun lalu deh, dan belum ada penerusnya. Apakah teman-teman bisa nebak handphone flagship apa yang saya beli ini? Dan harusnya buat teman-teman yang punya budget 6 jutaan, ini harusnya sangat worth it banget. Sudah mulai kelihatan. 1, 2, 3. Ini adalah Vivo X80 yang saya beli seharga 6,5 juta rupiah. Nih invoice-nya nih, 6,5 juta rupiah. Belinya di mana guys? Belinya di TikTok. Karena TikTok itu lagi bakar duit banget. Banyak handphone promo di sana guys. Ini tidak endorse ya. Dan sekarang harganya malah turun lagi. Kemarin saya beli di 6,5-an. Sekarang turun lagi 100.000. Jadi teman-teman yang mungkin pengen beli, coba pantau ke sono deh. Kita langsung buka saja ya X80. Ada Zeiss. Dan ini penampakan belakangnya ya, 12256, bener-bener real banget. Kita akan langsung buka saja. Ini kayaknya sih kayak di rewrap gitu ya untuk plastik packagingnya. Dan makanya penting banget teman-teman kalau beli handphone itu bikin video unboxing guys. Biar misalnya takutnya barangnya nggak sesuai atau gimana gitu kan, teman-teman bisa komplain guys. Karena kalau nggak ada video unboxing, kalian nggak bakalan bisa komplain. Kita lihat isinya guys. Oke, ini handphonenya ya. Dan ini apa ini? Terus ini ada email. Kita lihat lagi isinya. Ini isinya apa guys? Kita coba lihat dulu. Oke, di sini ada case. Ini case-nya kayak berbentuk kulit gitu ya, hard case. Lalu ada buku petunjuk, kartu garansi. Dan ini isinya masih kosong ya. Dan di sini kita coba lihat ada apa ya. Ada kabel, ada charger, ada headset. Dan berarti charger headset guys. Nih guys, kepala charger yang sudah mencapai 80 watt. Ada headsetnya juga. Dan ada kabel USB-C. Dan untuk kelengkapannya seperti ini ya, Vivo X80. Dan ini adalah handphonenya ya. Jadi kita coba lihat guys. Gue belum pernah review Vivo guys. Dan kalau misalnya harga murah sih, ini harusnya worth it banget ya. Kita akan lihat fisiknya dulu, apakah dia benar-benar new atau enggak. Kita lihat framenya ini, bagian atas ada tulisan profesional fotografi, ada garis antena, ada lubang mic, ada lubang infrared. Untuk sisi kanannya ada garis antena lagi, ada tombol pembatas bawah, ada tombol lock, tombol power. Sisi bawah ada garis antena, ada lubang speaker, ada lubang USB Type-C, ada lubang mic, ada slot SIM tray. Sisi kirinya hanya ada 2 garis antena. Untuk slot SIM-nya ini hanya bisa dual nano SIM saja. Dan sekarang kita lihat bagian belakangnya ya. Dan ini kameranya, guys, keren banget ya. Dan untuk bodinya ini kayak dibikin metalik, tapi pas dipegang ini halus banget guys. Jadi bikin licin juga. Dan memang secara desain sih keren sih Vivo X80, makanya dia memang flagship sih. Dan kalau sekarang harga di 6,5 juta sih, wah guys ya, harusnya sih nggak usah mikir sih. Dan untuk bagian depannya sudah terpasang anti gores. Kita akan langsung nyalain Vivo X80 ini. Vivo 5G.
Kayaknya kalau 6,5 juta sih harusnya teman-teman nggak usah mikir sih, karena di rank harga segitu paling saingan itu ada di Xiaomi 12T sama Xiaomi 12. Dan kalau misalnya Xiaomi 12 diadu dengan Vivo ini sih, kalau secara spek sih mungkin saya akan ambil Vivo sih guys. Karena kan dia ini Dimensity 9000 yang katanya lebih bagus dibandingkan dengan Snapdragon 8 Gen 1. Dan di sini saya akan sambilan setup ya. Nanti kita mau coba cek garansinya apakah aktif apa enggak gitu. Dan untuk fingerprint sudah pasti harusnya di layar. Fingerprint display dong. Masa flagship enggak fingerprint display kan? Phantom OS use now. Dan ini adalah tampilan awal dari Vivo X80 guys. Oke, sudah pasti ada bloatware ya. Bloatware emang cukup banyak sih. Biasanya itu untuk subsidi guys. Kita langsung ke setting. Kita lihat about-nya, sistem. Kita lihatnya di sini guys, di about phone Vivo X80. Dan ini masih di Android 12. Berarti dia belum diupdate guys. Jadi bisa dikatakan kayak seperti stok lama kali ya. RAM 12 256 ya. Dan di sini security patch-nya di Januari 2022. Wow. Saya akan coba masukin WiFi dulu ya. Saya mau coba cek untuk garansinya. Oke guys, di sini saya cukup kaget dengan garansi yang ada di Vivo X80 saya, karena pas saya cek di websitenya Vivo itu untuk garansinya itu habis di tanggal 16 Juli 2023. Dan sudah pasti saya panik banget ya guys ya. Jadi karena itu saya langsung chat ke Vivo-nya. Jadi untuk Vivo ternyata garansi yang ada di ponsel itu yang sudah aktif itu hanya sebagai referensi saja. Dan teman-teman tidak usah panik kalau misalnya garansinya kok di situ gitu kan ya. Karena Vivo itu bisa update untuk garansinya. Di sini dia tanya apakah ada nota pembelian ponsel. Gue bilang sudah pasti ada kan gue belinya di TikTok. Dan dia bilang masa garansi ponsel yang valid terhitung sejak waktu pembelian ponsel dilakukan, tertera pada nota pembelian. Jadi nanti ini untuk garansinya bakalan diupdate sama Vivo-nya. Jadi kita harus nunggu ya mungkin sehari 2 hari guys. Dan di sini pas saya cek update sudah pasti ada update ya. Dan ini update-nya pasti bakalan berkali-kali. Ini update ke security patch ke bulan Januari. Dan nanti untuk update ini apakah saya perlu update atau tidak perlu guys. Jadi saya tanya dulu ke teman-teman ya. Takutnya kan ada yang handphone setelah update itu jadi nggak baik, ada yang nggak diupdate malah jadi nggak baik. Jadi saya coba nunggu teman-teman yang mungkin pakai X80 apakah perlu diupdate atau tidak. Dan saya akan install aplikasi benchmark dan lain-lain. Oke, untuk Vivo X80 ini sudah saya install aplikasi benchmark dan aplikasi cek spek detailnya. Pertama-tama kita langsung cek spek detailnya. Di sini sangat komplit banget, sudah di Full HD Plus, layar pakai AMOLED, sensor sudah pasti komplit banget, ada NFC-nya juga, gyro sudah pasti ada, dan di sini sudah pakai DDR5 dan sudah pasti pakai UFS. Untuk chipsetnya dia pakai MediaTek Dimensity 9000. Ini adalah chipset flagship MediaTek. Dan untuk layarnya ya Full HD Plus 20:9 6,78 inci. Sudah ada refresh rate mencapai 120 Hz, ada HDR10, HLG, HDR10 Plus. Untuk storage-nya 12256. Untuk sensor kamera dia pakai sensor dari Sony IMX766 ya, sensor flagship. Lalu ada kamera depan 32 megapiksel, ada ultrawide 12 megapiksel dari Sony. Lalu dia ada telefoto sih, cuman kalau saya cek spek itu 12 megapiksel, tapi di sini 13 megapiksel ya. Dan di sini untuk baterainya dia hanya 4500 mAh. Dan saya juga sudah tes Antutu untuk Vivo X80 ini, saya tes pakai Antutu versi 10 dan skornya ini di 1,1 juta guys. Dan untuk sebuah handphone di 6,5 juta saat ini sudah pasti ini angka yang sangat tinggi banget. Apalagi ini adalah handphone grade flagship. Dan ini untuk keterangan CPU, GPU, RAM dan UX-nya. Lalu untuk storage testnya ini saya cukup kaget, tinggi banget. Dan saya yakin ini pasti pakai UFS Pala 3, 3.1 atau 3.2 ya. Kalau cek spek sih di 3.1 guys. Yang bikin saya kaget ada RAM-nya. Second storage nama second storage itu mencapai 400-500 MB. Second storage untuk UFS-nya ini mencapai 2 GB. Lalu untuk multi touch-nya ini bisa sampai 10 jari. Dan di sini untuk touch sampling rate-nya
agak aneh guys ya, kenapa cuma di 120 Hz saja. Dan meskipun saya sudah naikin refresh rate layarnya, itu tetap masih di 120 Hz. Bahkan saya masukin ke gaming mode saja masih sama guys di 120 Hz. Kenapa ini rendah banget ya? Habis itu saya tes di remark wireless refresh. Di sini saya tesnya 2 kali, dan untuk yang pertama ini angkanya benar-benar anjlok banget guys ya. Saya cukup bingung. Dia cuma bertahan 9 menit saja guys. Habis itu langsung drop ke bawah. Makanya stability itu cuma di 50-an%. Sedih banget. Dan pas saya cek suhunya, oh ternyata cukup panas ya, mencapai 51 derajat. Lalu saya coba tes lagi di dalam ruangan AC, dan untuk stability naik mencapai 70-an%. Dan untuk suhunya juga meskipun di ruangan AC itu bisa mencapai 49 derajat. Kelihatannya ini chipset yang cukup panas ya, MediaTek. Lalu di sini buat teman-teman yang suka nonton Netflix, dia sudah support Wi-Fi N1 dan sudah support HDR10 juga. Sekarang kita lihat displaynya ketika putar video HDR di YouTube. Untuk kualitas warnanya sudah pasti bagus banget. Ini juga terang banget warnanya guys ya. Vividnya dapet, detailnya juga dapet, terangnya juga dapet. Ini wah guys, sudah pasti tidak ada komplainan sih ketika nonton film, nonton video menggunakan Vivo X80 ini. Warnanya keluar banget ya, vividnya dapat banget guys. Teman-teman lihat nih karakter bapak petani ini guys. Cakep warnanya. Sekarang kita coba tes speaker dari Vivo X80 ini. Speakernya stereo. Untuk kualitas suaranya ini saya cukup kaget. Dia benar-benar bagus banget guys ya. Jerninya dapet, deep bassnya juga dapet, detail juga dapet. Cuma di sini memang dia powernya yang agak kurang aja sih. Sekarang kita coba cek menu kamera dari Vivo X80 ini. Dia ada ultra wide, lalu ada telefoto 2 kali, dan di sini ada Zeiss. Zeiss-nya ini mungkin seperti kayak config yang bikin warnanya jadi lebih natural. Lalu di sini untuk perekaman video ya, ada ultra wide, ada wide, dan dia bisa sampai 4K 60 fps. Dan di sini ada scene juga guys ya. Teman-teman bisa pakai yang dari Zeiss-nya ini. Nanti mungkin akan saya coba tes ya di video review. Dan di sini untuk perekaman video kamera depan cuma sampai di 1080 30 fps. Tapi tidak tahu nanti apakah nanti di update Android 13 apakah dia bisa naik. Dan di sini untuk more-nya fiturnya banyak banget ya, ada slow mo dan lain-lain. Dan di sini yang keren sih ada dual view-nya guys. Ini cocok buat ngevlog. Dan di sini ada Pro Mode juga, bisa ultra wide, wide, dan telefoto. Dan di sini untuk fitur kameranya benar-benar banyak banget sih, terutama yang dari Zeiss ini loh. Jadi memang ini dikonfig sama Zeiss, makanya fiturnya banyak yang dari Zeiss. Lalu ada night mode ya, dia jalan di ultra wide, di telefoto juga jalan, di kamera depan juga jalan untuk night mode-nya. Impresi saya terhadap Vivo X80 ini sudah pasti positif banget ya, karena ini adalah handphone flagship guys. Dia bodinya sudah mewah, layar sudah melengkung, dan layar juga bagus banget displaynya. Cuman di sini yang agak disayangkan yaitu untuk kestabilan performanya ya. Dia ini benar-benar anjlok banget. Tapi nanti akan saya pastikan lagi pada saat tes gaming. Lalu di sini yang suka adalah fitur kamera yang banyak banget ini, dan ini harusnya sih kualitas kamera sih harusnya sih cakep ya Vivo ya. Tapi mungkin nanti akan saya compare dengan Google Pixel 6a kali ya. Dan sudah pasti nanti akan ada video tes gaming menggunakan Vivo X80 ini. Teman-teman silakan request mau tes game apa saja menggunakan Vivo X80 ini. By the way, segini saja dulu untuk video unboxing Vivo X80 ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Like kalau teman-teman suka video ini, share jika video ini bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam flagship.